Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anak kelas 10 PKM SMK Cendekia Madiun. Nah, pada video kali ini saya Ardila Yundasari yang biasanya kita sudah bertemu di materi-materi selanjutnya akan membuat video pembelajaran pada materi etika profesi bab mencegah resiko kecelakaan kerja. Nah, kalian sebelumnya yang di rumah maupun di mana kalian berada, tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan juga mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua bisa terhindar dari COVID-19 itu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di etika profesi sebelumnya, ini Ibu di sini akan melanjutkan materi mengenai mencegah resiko kecelakaan kerja. Nah, kenapa? Karena nanti dimanapun kita akan bekerja, itu pasti akan ada resiko kecelakaan, entah di pabrik, entah ada di industri, ataupun di perkantoran, di akuntan seperti kita yang sesuai dengan jurusan kita nanti, itu pasti akan ada resiko kecelakaan kerja. Nah, nanti akan dibahas bagaimana cara pencegahannya, terus penyebabnya itu apa, jenis-jenisnya itu bagaimana, itu nanti kita akan membahas di video pembelajaran pada kali ini. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, ini dalam bab ini nanti kita akan ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada faktor resiko kecelakaan kerja. Yang kedua, jenis kecelakaan kerja, dan juga yang ketiga, mengatasi kecelakaan kerja. Kita lanjutkan langsung yang pertama. Di sini pengertian kecelakaan kerja. Apa sih yang dinamakan kecelakaan kerja itu? Kecelakaan kerja itu adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia maupun lingkungan. Itu ya. Jadi pastinya kalian kalau seperti contoh kecelakaan sepeda motor, terus atau mungkin kepleset atau tertimpa barang-barang dan sebagainya, itu pasti kejadian yang tidak terduga. Selain itu pasti tidak diharapkan oleh semua orang gitu ya, karena akan menyebabkan kesakitan dan sebagainya. Itu adalah pengertian kecelakaan. Kemudian kalau kecelakaan kerja, otomatis kecelakaan yang terjadi yang disebabkan oleh kerja kita atau berada di lokasi kerja tempat kita bekerja. Nah, yang pertama, kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dikelompokkan menjadi 5. Apa saja? Pasti ada kerusakan. Karena kecelakaan pasti ada yang rusak, entah mesinnya, entah barangnya, entah manusianya yang juga mengalami kecelakaan. Yang kedua, kekacauan organisasi, jelas. Ini karena ada kecelakaan, terus organisasinya mengurusi orang yang kecelakaan tadi, harusnya kita sudah berproduksi sesuai dengan yang sudah direncanakan, tidak bisa berjalan karena ada yang kecelakaan. Kemudian ada keluhan, kesakitan, dan juga kesedihan. Ada kelalaian dan cacat. Dan yang paling fatal itu adalah menyebabkan kematian. Itu adalah 5 kelompok kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya, ini ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Karena ada kecelakaan kerja, apa sih yang menyebabkan kecelakaan itu bisa terjadi? Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor teknis. Dan yang ketiga, ada faktor non-teknis. Faktor alam yang pertama kita bahas yaitu faktor yang dari alam, misalkan gempa bumi, banjir, terus tornado, ada tsunami dan sebagainya. Tentu saja kita tidak mungkin tahu dan juga tidak akan bisa mengatasi atau bagaimana cara mengetahuinya, karena ini akan tiba-tiba. Misalkan tiba-tiba ada gempa bumi, bangunan roboh, ada banyak barang rusak, itu namanya adalah faktor alam. Pasti juga akan menimbulkan korban jiwa yang dinamakan kecelakaan. Yang kedua, ada faktor teknis. Ini adalah penyebab kecelakaan kerja yang non-teknis karena teknis di perusahaannya. Kemudian faktor non-teknis yang disebabkan karena ketidaktahuan,
kemampuan yang kurang, bermain-main dan juga bekerja tanpa peralatan keselamatan. Nah, makanya nanti kita juga akan membahas di sini dalam video kali ini. Kira-kira orang itu nanti sebelum bekerja harus bagaimana cara dia mengetahui mesinnya yang digunakan itu harusnya bagaimana standarnya, harus memakai APD yang bagaimana, gitu. Harus paham, mengetahui nanti apa yang akan menyebabkan kecelakaan di perusahaannya tempat dia bekerja. Nanti juga akan kita bahas. Selanjutnya, ini jenis-jenis kecelakaan kerja. Nah, jenis kecelakaan kerja ini ada 6. Yang pertama, berdasarkan jenis kecelakaan. Ini bagaimana? Bisa terjatuh, bisa terjepit, bisa terpeleset, bisa tertimpa, atau juga terkena arus listrik. Kemudian yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Dia kecelakaan itu disebabkan apa? Misalkan mesin, alat angkutan, peralatan lain ataupun lingkungan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifat mukanya. Ada patah tulang, ada regang otot, ada luka besar dan sebagainya. Yang keempat, berdasarkan letak kelainan. Berdasarkan letak kelainan ini, bagaimana? Mungkinkah ada di kepala, ada di leher, di tubuh, di tangan, di kaki, dan yang lain-lain. Yang kelima, berdasarkan tingkat keparahan. Bisa mati, ada berat, dan juga ringan. Tentu saja kalau kecelakaan, kalian juga pasti tahu, itu kadang ada yang sampai mati, kadang berat, sampai yang patah tulang, kadang cuma ada yang luka-luka ringan. Nah, yang keenam, ini ada berdasarkan lokasi, di mana ada di pemburuan atau produksi atau juga pengolahan. Ini jenis kecelakaan kerjanya. Selanjutnya, faktor kecelakaan akibat kerja. Jadi akibat kerja itu juga akan menyebabkan kecelakaan apa saja. Yang pertama, ini ada faktor manusia, terus ada usia. Tua, muda itu juga akan berpengaruh karena dia psikisnya, kondisi tubuhnya, pengetahuannya, karena usianya itu sangat mempengaruhi kecelakaan. Yang kedua, ini ada jenis kelamin. Kalau jenis kelamin tentu saja biasanya antara psikis perempuan laki-laki itu berbeda. Tenaganya, kekuatannya, terus kondisi fisiknya. Nah, kondisi itu nanti juga akan menyebabkan misalkan pekerjaannya itu terlalu berat untuk perempuan. Itu nanti juga akan mempengaruhi kecelakaan. Yang ketiga, ini ada masa kerja. Masa kerja ini bisa berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif. Kalau negatifnya, orang yang masa kerjanya terlalu lama, itu biasanya dia juga bisa saja merasa sudah terbiasa, akhirnya menyepelekan, tidak terlalu mematuhi peraturan, karena dia merasa sudah terlalu lama di situ. Nah, kalau positifnya, itu karena sudah ada terlalu lama, dia sudah pengalaman, banyak pengetahuan, malah bisa memperkecil adanya kecelakaan. Terus yang keempat ada penggunaan APD. Kalau penggunaan APD ini mengenai sikap praktek pekerjanya dia bagaimana. Karena di setiap perusahaan tempat kerja itu pasti akan ada APD. Misalkan saja kalau di Madiun yang paling dekat itu di industri kereta api ya Inka. Nah, kalau kalian kunjungan ke sana itu pasti akan dikasih sebelum masuk itu menggunakan helm pengaman. Nah, itu juga salah satu APD dalam keamanan. Habis itu tingkat pendidikan. Mengapa kok tingkat pendidikan dikatakan sebagai faktor penyebab akibat kecelakaan kerja? Ini karena orang yang berpendidikan tinggi itu dinilai dia bisa mengembangkan pengetahuannya, sikapnya, dan juga keterampilannya dalam bersikap atau dalam bekerja. Jadi dia dinilai lebih pengetahuan, lebih punya wawasan luas, sehingga dia lebih bisa menjaga diri dia sendiri dari kecelakaan. Kemudian perilaku, ini lebih ke faktor individual ya. Jadi bagaimana dia itu berperilaku, meskipun sudah tahu harusnya bagaimana peraturannya, harus standarnya bagaimana, pakai APD bagaimana, tapi dia tidak berperilaku seperti itu. Akibatnya, dia akan menyebabkan kecelakaan kinerja pada perusahaan atau tempat dia bekerja. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan dan keselamatan dalam kesehatan kerja. Ada pelatihan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Jadi nanti sebelum kita terjun ke tempat kita bekerja, itu pasti akan ada pelatihan
yang memungkinkan atau membuat kita itu tahu bagaimana cara kita menggunakan mesin atau hal-hal yang ada di perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, faktor lingkungan. Tadi kan yang pertama faktor manusia, yang kedua ini ada faktor lingkungan. Apa aja dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kebisingan, yang kedua suhu udara, yang ketiga penerangan, dan yang keempat adalah lantai licin. Kalau kebisingan itu tentu saja akan mengganggu percakapan, komunikasi dalam kita bekerja, mengganggu konsentrasi, tentu saja juga akan menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, suhu udara. Misalkan terlalu dingin, itu juga akan menyebabkan peradangan otot. Terlalu panas juga akan mengurangi konsentrasi dan juga kinerja. Kemudian penerangan. Nah, kalau penerangan ini, cahaya yang bagus itu akan memungkinkan kita para pekerja itu melihat objek atau mesin-mesin yang ada di depan kita, alat-alat itu dengan jelas. Maka akan mengurangi kecelakaan, risiko kecelakaan. Yang terakhir, lantai licin. Misalkan ada tumpahan bahan kimia, minyak, air, dan sebagainya, tentu saja itu akan membuat lantai licin dan menyebabkan kecelakaan. Itu yang dimaksud dengan faktor lingkungannya, lingkungan di kerjanya. Kemudian faktor peralatan. Ini ada 2. Yang pertama ada kondisi mesin. Bagaimana kondisi mesinnya? Apakah benar-benar sudah bagus atau rusak, sudah usang, yang menyebabkan kecelakaan. Kemudian selanjutnya ada selanjutnya di sini selanjutnya di sini saya melanjutkan, maaf ya ada kejeda sebentar. Ini mengenai di sini faktor peralatannya, apakah usang ataupun kondisi mesinnya masih bagus dan sebagainya. Karena itu nanti juga akan berpengaruh. Misalkan tiba-tiba rusak, tiba-tiba sudah disentuh itu kita kejepit dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada letak mesin. Karena di sini mesin itu manusia, kita sebagai pekerja itu sebagai pengendali dari mesin-mesin tersebut. Jadi semakin jauh letak dari mesin itu akan mengurangi potensi kecelakaan, akan semakin sedikit karena ada peraturannya. Misalkan harusnya itu letaknya 1 meter atau 2 meter dari manusia, kayak gitu. Letak mesinnya itu juga akan ditata dulu, ada standarnya, ada peraturannya dari perusahaan. Kemudian selanjutnya ini adalah akibat kecelakaan kerja. Ini ada 5, ada kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan, kesedihan dan kelalaian, dan juga cacat atau kematian. Kita lanjutkan di sini mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Nah, dalam seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa memang dimanapun kita itu bekerja tetap pasti akan ada yang namanya kecelakaan. Terus bagaimana pencegahannya? Di sini suatu pencegahan kecelakaan kerja yang efektif memerlukan pelaksanaan pekerjaan dengan baik oleh setiap orang di tempat kerja. Semua pekerja harus mengetahui bahaya dari bahan dan peralatan mereka tangani, semua bahaya dari operasi perusahaan serta cara pengendaliannya. Makanya tadi di awal saya juga sudah menjelaskan ya anak-anak, apa saja yang harus dilakukan sebelum kita bekerja. Salah satunya kan tadi ada pelatihan ya, pelatihan keselamatan, juga kesehatan. Itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara kita bekerja di perusahaan, mesin yang digunakan itu apa saja, bahan-bahannya apa saja yang akan menyebabkan bisa terjadi kecelakaan. Akan ada pelatihan, cara menggunakan mesinnya bagaimana, standarnya bagaimana, itu untuk mencegahnya. Kemudian ini menurut ILO, dalam ILO 1989, berbagai cara yang umum digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja bidang industri dewasa ini diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang pertama itu peraturan. Apa itu peraturan?
yaitu sesuatu yang harus dipatuhi, yang sudah dibuat dan juga harus dipatuhi mengenai alat tadi. Misalkan kayak mesinnya bagaimana penggunaannya, terus bahannya apa, itu sudah diatur dalam peraturan. Kemudian standarnya ini adalah penggunaan alat keselamatan kinerja, dan juga ada standar resmi yang mengatur bagaimana cara kita menggunakan. Kemudian yang ketiga, setelah ada peraturan, ada standarnya, ada pengawasan. Pengawasan ini adalah usaha penegakan peraturan. Jadi orang-orang nanti, para karyawan, pegawai nanti itu benar nggak sudah melaksanakan peraturannya. Jadi ada pengawasannya sehingga benar-benar dilaksanakan atau tidak oleh para pegawai. Selanjutnya ada riset teknis, riset medis, riset psikologis, dan juga riset statistik. Ini tentu saja penelitian mengenai alat, ciri-ciri bahan, pengujian masker, pengujian ya sebelum dilakukan adanya peraturan, diriset dulu, diteliti dulu apa saja yang seharusnya diadakan, dilatih, diteliti yang akan menyebabkan kecelakaan, akan dibuat peraturan. Habis itu dibuatkan standar, dilatihkan, diberikan pemahaman, pengetahuan kepada para calon pegawai atau pekerjanya, sehingga itu nanti akan menghasilkan sebuah materi pengetahuan yang dipahami oleh semua pegawai. Akhirnya apa? Kecelakaan di kerja itu nanti akan sedikit. Jadi peluang untuk terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh teknis, mesin, medis itu akan semakin kecil. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa gambar yang disebabkan oleh kecelakaan ini di industri, di kantor-kantor dan sebagainya. Nah, adik-adik, di sini sampai di sini dulu materi mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Nah, nanti kalian habis ini nanti saya akan share bahan diskusi mengenai studi kasus tentang kecelakaan di tempat kerja dan bagaimana cara pencegahannya. Nanti kalian secara berkelompok akan berdiskusi, kemudian kita diskusikan bersama-sama dan presentasi antar kelompok. Nanti kita membuat Zoom meeting ya, atau pakai Google Meet untuk mempresentasikan hasilnya. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Nanti akan saya share melalui grup WA di masing-masing kelas. Itu ya, kelas kalian kan sudah ada. Nah, itu jadi kalian silahkan belajar dulu. Nanti kita diskusi bersama-sama. Boleh ditanyakan apa yang belum dipahami melalui grup, agar nanti setelah kita mempelajari materi kali ini, kita itu bisa menerapkannya di dunia kerja. Kan pasti kalian nanti, saya maupun kalian semua akan terjun di dunia kerja, sehingga nanti setelah memahami materi ini diharapkan kita bisa terbebas dan paham akan bagaimana cara mencegah kecelakaan di tempat kerja. Itu ya. Terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran pada hari ini, atau pada video pembelajaran ini. Semoga kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat.